Shalom, selamat pagi jemaat Emmaus yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di dalam renungan cahaya kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya kesempatan untuk berjumpa kembali di dalam renungan ini. Kami meminta hikmat-Mu sehingga kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh menguatkan kehidupan kami. Marilah berbicara Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini adalah berdirilah teguh, jangan goyah. Kita akan membaca dari 1 Korintus 15 54b sampai yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca dalam ayat 54b sampai 55 bukan sebuah kalimat bonek, juga bukan kalimat arogan yang menantang maut. Tetapi itu adalah nubuat Nabi Yesaya tentang Israel yang sudah sangat berdosa. Ibarat seekor lembu yang masih mengenal rumahnya, sedang Israel tidak mengenal Allahnya. Seperti anak yang tidak ada lagi tempat untuk dipukul karena semua tubuhnya memar, maka sudah selayaknya Israel menerima murka Allah. Namun bagi sisa Israel yang bertobat, Allah menyediakan sukacita. Tidak ada lagi duka cita, bahkan maut pun akan dimusnahkan melalui kehadiran Sang Mesias. Siapa yang tidak merindukan kedatangan Sang Mesias seperti ini? Dia bukan sekedar pemimpin politik, bukan pula penguasa dunia ini, sebab pemimpin-pemimpin semacam itu akan berakhir pada kematian dan segera terlupakan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus bukan saja mengalami kematian, tetapi Yesus bangkit. Yesus bukan saja bangkit, tetapi Yesus pemilik hidup yang kekal. Maka barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup yang kekal. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang membuat kita terhambat, banyak rintangan yang mesti kita lewati. Kemenangan Yesus melalui kebangkitannya memberikan kekuatan untuk kita terus berjuang di tengah ketidakpastian. Kemenangan Yesus
memberikan fondasi yang kokoh sehingga kita mampu bertahan bersamanya. Bersyukur saat pandemi ini terjadi, kita ada di era internet, sehingga masih bisa terhubung walaupun tidak bertemu. Setidaknya firman Tuhan masih bisa kita dengarkan. Saling sapa, saling mendoakan, dan saling menguatkan tetap bisa kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah." Bagaimana kita dapat berdiri teguh dan tidak goyah di tengah-tengah situasi seperti ini? Saudaraku yang kekasih, kemenangan Tuhan Yesus, kebangkitannya di atas kayu salib, itulah yang menjadi dasar semuanya ini. Sehingga kita tetap dapat teguh di dalam iman, tidak goyah di dalam kehidupan, penuh pengharapan dan kemenangan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahkan dikatakan di dalam firman, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kondisi lockdown tidak boleh membuat kita terpisah. Tetapi masih ada banyak pekerjaan Tuhan yang boleh kita kerjakan bersama. Fisik kita boleh terpisah, tetapi sebagai gereja kita harus senantiasa terhubung. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah memang. Tetapi ingatlah, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita tidak bekerja sendiri. Ada Tuhan di samping kita yang selalu dan senantiasa membimbing dan menguatkan kita. Percayalah akan kebenaran ini dan lakukanlah apa yang diperintahkannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami mendengar berita-berita bagaimana pelaksanaan lockdown ini semakin merebak kemana-mana, yang membuat kami semakin tidak bisa bebas untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Kami dipisahkan oleh jarak. Tetapi Tuhan, kami mau mengingat akan kebenaran firman Tuhan. Kami mau mendasarkan kehidupan kami dengan kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Jika Engkau sudah menang, jika Engkau sudah mengalami kebangkitan, maka kami pun boleh mengalami kebangkitan bersama dengan Engkau di tengah-tengah keterpurukan saat ini. Tuhan, kami rindu Engkau terus menjamah satu persatu daripada kami. Engkau terus memberikan kekuatan, Engkau terus membuka jalan keluar, dan Engkau memberikan hikmat kepada pemerintah negara kami, supaya ada hal-hal yang terbaik yang boleh diambil. Dan terlebih lagi Tuhan, kami memohon agar Engkau sendiri, yang pada waktumu Tuhan, Engkau akan melalukan pandemi ini, sehingga kami boleh kembali beraktivitas dengan normal. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini, dan kami mau serahkan akan jemaat-Mu di Emmaus ini
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.